Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih teman-teman membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Menantang Dukun Santet. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasanya, perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sekitar tahun 1995, di desa pedalaman Kalimantan, desa yang jauh dari kota, tepatnya desa Menepu, itu adalah desa di tengah hutan Kalimantan Tengah. Desa itulah ayahku dilahirkan. Desa itu terbagi menjadi dua. Satu, seluruh warganya adalah non-muslim. Ada Kristen, Hindu, Keharingan, Katolik. Dan satu lagi, semua warganya beragama Islam. Dua desa ini dipisahkan oleh sungai yang membentang. Di kedua desa ini juga banyak dukun dan manusia jadi-jadian atau yang sering kami sebut panguluh. Konon, bila ada orang luar desa yang meninggal, si manusia jadi-jadian ini akan sakit kepala. Hingga malam tiba, mereka akan berubah menjadi binatang dan membongkar kuburan orang yang telah meninggal dunia itu dan memakannya bagian dalam tubuhnya. Dan bila kita menduduki bekas si manusia jadi-jadian ini, maka kita akan ikut menjadi panguluh. Di desa Menepu ini, ada seorang dukun laki-laki yang terkenal hebat dalam menyembuhkan penyakit seperti santet, guna-guna atau penyakit yang berkaitan dengan hal mistis. Pada suatu hari datanglah seorang perempuan bersama suaminya. Perempuan itu memakai kursi roda dengan wajah yang pucat, seakan tidak ada darah lagi di tubuhnya. Mereka mengucapkan salam di depan rumah dukun itu, dan keluarlah seorang wanita berumur 25 tahunan yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri sang dukun. "Maaf, apa benar di sini rumah dukun Alang?" si tamu itu bertanya. "Iya benar, kalian mau berobat ya?" "Iya, mau mengobati istriku ini," jawab lelaki itu. "Mari masuk," istri Alang mempersilahkan. "Mas, ini ada orang yang mau mencari kamu," kata istri Alang. "Dan dari mana?" tanya Alang sembari menyalami kedua tamu itu. Tapi saat Alang menyalami perempuan itu, tangannya terasa panas. Namun Alang berusaha mengabaikan rasa panas itu. "Kami datang dari kota. Kami sudah ke sana kemari, kami berobat. Hasilnya tetap nihil. Untung ada yang kasih alamat ini," ujar laki-laki yang bernama Arya itu menjelaskan. "Coba ceritakan dari awal kenapa istrimu bisa menjadi seperti ini." "Istriku ini punya usaha kreditan barang, baju, dan lainnya. Banyak orang yang pada ngutang sama istri saya ini. Usahanya lancar dan orang yang bayar juga lancar. Tapi ada satu keluarga yang paling susah ditagih. Bila ditagih selalu marah-marah sama istri saya," ujar Arya. "Lalu habis itu bagaimana?" "Istri saya balik memarahi mereka. Bahkan istri saya berkelahi jambak-jambakan rambut. Itu bekas cakarannya masih ada di pipi istri saya," ujar Arya menuju ke pipi istrinya. "Sudah berapa lama istrimu begini?" "Sekitar 1 tahunan." "Lalu bagaimana kabarnya yang mengutang itu?" "Setelah kejadian itu, mereka sekeluarga pindah entah kemana." "Malam ini kita akan memulai ritual penyembuhan untuk istrimu. Kalian diam di sini saja dulu. Saya akan keluar sebentar." "Bu, sediakan makanan untuk mereka ya. Aku mau pergi dulu," ujar Alang pada istrinya. "Iya mas," sahutnya dari dapur. "Ayo dimakan dulu makanannya, mumpung masih hangat," ujarnya sambil tersenyum. Iya, terima kasih. Ya maaf sudah ngerepotin." Tamu itu adalah raja, jadi
Sudah seharusnya kami memberikan yang terbaik untuk kalian. Mereka pun menikmati menu makanan sederhana khas desa itu. Enak sekali makanan ini. Sayur apa ini ya? Dan ikan ini sangat enak. Ditambah lagi sambal ini betul-betul makanan ternikmat, puji Arya. Sayur itu terbuat dari daun singkong yang masih muda dihaluskan, dicampur umbut pisang, dan sambal itu dicampur dengan bawang ganda, ujar istri Alang menjelaskan. Di desa kami ada sih daun singkong, tapi cara menghaluskannya berbeda. Di sana daun singkongnya ditumbuk dan dicampur dengan santan kelapa. Mereka pun terus mengobrol hingga Alang datang membawa bungkusan hitam dan daun salam. Hari sudah hampir malam, buatkan mereka sajian, ujar Alang menyuruh istrinya. Baringkan tubuh istrimu itu di dalam kamar itu, Arya, dan tinggalkan kami bertiga. Kau tunggu di luar saja, perintah Alang. Di dalam kamar itu banyak sekali senjata khas daerah dan sumpit juga. Dan Alang terlihat sudah berganti pakaian. Di kepalanya sudah terpasang topi berhias kepala burung. Di pergelangan tangannya sudah memakai gelang akar dan pakaiannya hanya memakai celana pendek. Dan Alang mulai membuka bungkusan itu yang isinya ternyata sebuah tengkorak manusia yang membuat Arya merinding melihatnya. Kamu heran melihat tengkorak ini? Ini adalah tengkorak leluhur kami. Sudah ratusan tahun tersimpan di rumah kepala suku di sini, dan hanya boleh dipinjam saat ada acara wara atau mengabadikan arwah atau saat akan diadakan ritual pengobatan, ucap Alang sembari tersenyum. Sekarang kamu keluar saja, aku ingin mulai ritual, perintah Alang. Baik, ucap Arya sembari keluar dari kamar itu. Esi istrinya Alang pun terlihat memasuki kamar tersebut dengan membawa beberapa bunga dan juga sesajen di atas wadah bundar yang sering digunakan untuk menampi beras. Pintu kamar itu pun tertutup dan suasana di sana tiba-tiba menjadi hening. Hingga tiba-tiba terdengar sebuah jeritan panjang. Wah! Lalu terdengar Alang mengubat darah. Dan pintu kamar pun terbuka, terlihat Esi sudah terkapar dengan mulut dan juga hidung, serta semua pori-porinya mengeluarkan banyak sekali darah segar. Alang pun terlihat mengunyah sesuatu, sebelum akhirnya ia mengambil sesuatu itu dari mulutnya dan membalurkannya ke seluruh tubuh Esi. Ajaib, darah itu perlahan berhenti keluar dan Esi pun mulai siuman. Bersihkan tubuhmu dengan air bunga, mandilah dan tutup seluruh tubuhmu dengan kain hitam, ujar Alang bergetar, dan dia kembali memulai ritual itu. Dia mengelilingi tubuh istri Arya sambil menudingkan mandaunya pada sebuah tubuh yang tidak berdaya itu. Mandau adalah senjata khas daerah itu, dan setelah 7 putaran, Alang mengambil air di dalam mambu yang kemudian menyiramkannya ke seluruh tubuh perempuan itu. Setelah itu Alang terlihat mengendus kepala perempuan itu, lalu dia seperti menggigit dan juga menarik sesuatu dari kepala perempuan tersebut. Kemudian melangkah sambil menari-nari keluar rumah. Alang terus menari sambil kakinya dihentak-hentakkan ke tanah. Dan tanah yang terkena hentakan kaki Alang seketika berlubang. Ada sekitar 13 lubang kecil, dan di salah satu lubang itu Alang meludahkan sesuatu yang ia gigit dari ubun-ubun istrinya Arya. Setelah itu Alang terlihat kembali mengetakkan kaki di sela tariannya, dan lubang itu tertutup kembali, namun hanya satu lubang yang tertutup sementara ke-12 lubang masih terbuka. Alang kembali mengulang ritual itu hingga beberapa kali. Ada 7 lubang yang sudah tertutup. Alang segera masuk ke rumah dan juga menyembelih ayam hitam dan meminum darahnya. Setelah itu dia ambruk, jatuh. Namun untuk beberapa saat Alang kembali bangun dan duduk bersandar. Arya, santet yang menyerang istrimu sangat kuat. Ada 17 benda asing yang mereka kirimkan ke dalam tubuh istrimu.
Aku hanya berhasil membuang 7 benda itu, dan sisanya akan aku buang besok, ujar Alang. Arya, cepat kau tutupi tubuh istrimu dengan kain hitam yang sudah aku sediakan di dekat tengkorak itu, ujar Alang lagi. Arya terlihat gugup, takut jika harus masuk ke kamar itu lagi. Tunggu apa lagi? Cepat tutupi tubuh hingga wajahnya dengan kain hitam itu. Apa kamu mau mereka mengirimkan benda yang lebih berbahaya lagi ke dalam tubuh istrimu? Perintah Alang. Arya pun dengan takut memasuki kamar itu dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Alang. Malam kedua ritual kembali dilakukan. Kali ini Esi menabuh kendang mengiringi tarian suaminya. Ritual malam kedua pun berhasil. Hanya tinggal 5 lubang yang belum tertutup, yang berarti hanya tinggal 1 malam lagi. Ritual harus berhasil. Singkat ceritanya, malam ketiga pun datang. Esi kembali menabuh kendang mengiringi tarian Alang. Hanya tinggal 1 buah lubang kosong. Namun saat Alang hendak masuk ke rumah, tiba-tiba Esi berteriak dan terjatuh menggelepar. Sesaat kemudian tubuh Esi diam tidak bergerak. "Esi!" teriak Alang menghampiri tubuh istrinya yang penuh darah. "Bangsat kau setan!" teriak Alang. Alang memasuki rumahnya dan membakar sesuatu. Dia mengasapi mandau bergagang emas itu dan melakukan beberapa ritual hingga mandau itu berdiri dan berputar kencang sekali. Alang membaca mantra dan di tangannya menggenggam daun sawang. Tubuhnya tidak bergerak lagi. Tubuh halusnya meninggalkan raganya di kamar itu. Sementara di luar warga desa mulai berdatangan, termasuk ayahku, untuk mengurus jenazah Esi, dan di alam lain Alang sedang beradu kekuatan dengan dukun yang sudah membantu istrinya itu. Sebenarnya Alang tidak mempunyai ilmu santet. Dia hanya bisa menyembuhkan orang yang terkena santet itu pun dengan ritual babalian. Tapi dia nekat menantang dukun santet tersebut. Alang hanya bisa menghindar dari serangan dukun itu dan sesekali menyerang menggunakan daun sawang itu. Hingga beberapa saat kemudian, Alang terkena sabetan daun sawang si dukun santet itu yang membuat Alang terluka parah. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, si dukun santet itu pun terus berusaha melumpuhkan Alang yang terus menghindar dari serangan dukun itu. Tepat di waktu yang bersamaan, makhluk berjubah putih menyambar tubuh Alang dan membawanya kembali ke raganya. "Macan putih!" teriak dukun santet itu marah. Di kamar itu ternyata sudah ada ayahku, panggil saja Mang Yansa, yang duduk bersila di depan tubuh Alang. "Untung kita tepat waktu, jika tidak bisa mati anak ini," ucap nenek tua berjubah putih itu, yang ternyata adalah sahabat gaib Mang Yansa. "Terus bagaimana dia ini?" tanya Mang Yansa pada sosok nenek tua tersebut. "Lukanya sangat parah, luka di lehernya sangat besar, luka di kakinya juga sangat besar, dan yang paling parah di bagian belakang tubuhnya, dagingnya koyak sangat lebar, hingga pinggang dan tulang pinggangnya juga memar-memar. Butuh waktu lama agar dia bisa pulih kembali, itu pun jika dia tidak diserang lagi," ucap nenek tua itu. Mang Yansa menghela nafas panjang. "Lalu kita apakan tubuhnya?" tanya Mang Yansa. "Rebahkan tubuhnya di kamar ini saja, jangan kasih alas apa-apa, kecuali batang pisang," ujar nenek tua itu. Mang Yansa pun kemudian bergegas keluar rumah untuk menebang batang pisang yang akan digunakan untuk alas tubuh Alang. "Wih, apa kita tidak bisa menggunakan minyak tawar 1000 penyakit itu untuk Alang?" tanya Mang Yansa pada nenek tua itu. "Apa kau bodoh, Yansa? Penyakit Alang ini kan bukan penyakit biasa." "Memang nama minyak itu tawar 1000 penyakit, tapi untuk penyakit yang seperti Alang ini, walau kau minumkan pun tidak akan ada efeknya," ujar nenek tua tersebut. "Apa kau tidak tahu atau masih belum paham? Jika tubuh halus kita terkena sabatan daun sawang, maka sakitnya 1000 kali lipat lebih sakit dari kau terkena sabatan mandau," ujar nenek tua itu lagi.
Jika dilihat dengan mata manusia biasa, keponakanmu itu memang tidak terluka sedikit pun. Tapi jika dilihat oleh orang-orang yang berilmu, Alang saat ini terluka parah. Dia sekarat, ujar nenek tua itu lagi. Lebih baik besok kau pergi ke gunung seberang, temui Datuk Pohang. Ceritakan semua ini padanya. Sementara kau pergi, aku akan menunggui Alang di sini, ujar nenek itu lagi. Keesokan harinya ayahku pergi untuk menemui Datuk Pohang di gunung seberang. Setelah berjam-jam berjalan kaki, ayahku sampai di tempat Datuk Pohang tinggal. Sudah aku bilang, kalau ilmu masih sekecil kelingking, jangan pernah menantang orang. Yang ditantang Alang kan dukun yang sudah lama menekuni ilmu hitam. Sudah banyak yang dia bunuh. Dari pesaing sesama dukun atau yang menghalangi pekerjaannya, apalagi hanya membunuh bocah seperti Alang, sangat gampang dia lakukan, ujar Datuk Pohang. Dari mana Datuk tahu? Tanya ayahku. Cucuku, aku ini hidup sudah lama dan pengalaman hidupku sudah banyak. Kenapa kau tanyakan hal yang tidak penting itu bagiku? Ujar Datuk Pohang tertawa. Lalu bagaimana caranya menyembuhkan Alang? Tanya ayahku. Kamu pulanglah dulu, nanti aku menyusul, ujar Datuk Pohang tersenyum. Kalau begitu saya pamit, ucap ayahku sembari menyalami tangan Datuk Pohang. Yansa, kau kan nanti lewat hutan. Sekalian saja kau cari daun keladi merah dan sirih merah juga. Iya, jawab ayahku dengan singkat, dan ayahku bergegas keluar rumah. Ayahku berjalan dengan sesekali menoleh kiri dan juga kanan mencari daun kujang merah itu dan juga sirih daha. Hingga sampai di sebuah pohon besar yang ada sirih merah yang dimaksudkan Datuk Pohang. Ayahku segera mengambil beberapa lembar daun sirih itu. Tinggal satu lagi yang harus dicari, yaitu kujang merah. Sekian lama ayahku mencari daun kujang itu, tidak juga menemukannya. Hingga ayahku duduk beristirahat di pinggir sungai kecil di hutan itu. Ayahku mengedarkan pandangannya ke sekitar sungai kalau di sekitar sungai ada daun kujang merah yang dimaksudkan Datuk Pohang. Dan mata ayahku tertuju pada satu daun yang berwarna merah menyala tertutup daun-daun kecil. Hingga ayahku berjalan menghampiri tumbuhan itu untuk memastikan apakah itu daun kujang merah atau bukan. Dan setelah dekat, ayahku tersenyum. Ternyata tumbuhan itu memang kujang merah. Ayahku langsung mengambil beberapa daunnya yang lumayan besar itu. Setelah membasuh wajah dan meminum air di sungai itu, ayahku pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan pada sore harinya, ayahku sampai di rumah Alang. Ayahku langsung mandi ke sungai yang ada di belakang rumah Alang. Dan saat ayahku masuk ke rumah Alang, ayahku ini kaget melihat seseorang tengah duduk dan mengobrol dengan beberapa orang tetua desa. Bahkan kepala adat pun terlihat sedang berkumpul di ruang tamu rumah Alang. Sudah lama aku menunggumu. Sore hari baru kau sampai, ujar Datuk Pohang tersenyum. Datuk lewat jalan yang mana? Kenapa aku tidak melihat Datuk di sungai? Tanya ayahku benar-benar sangat keheranan. Sungai tempat ayahku menemukan kujang itu adalah pertemuan dua jalan yang berbeda, dan jalan yang digunakan ayahku adalah jalan terdekat menuju desa. Banyak tanya kau Yansah, kau kira dengan umurku yang hampir seabad ini dan tubuhku yang renta ini, apakah kau pikir aku mampu berjalan sejauh perjalananmu? Tanya Datuk Alang berseloroh. Ayahku pun hanya tersenyum kecut. Kalau aku tahu Datuk Pohang sampai secepat itu, lebih baik aku ikut dia saja dari tadi, batin ayahku. Kalau kau ikut aku, lalu siapa yang mencari daun itu? Ujar Datuk Pohang tiba-tiba. Malam ini, malam yang tepat, malam Jumat juga, bulan purnama. Kita harus memandikan Alang di dalam lesung tunggal. Tepat jam 12 malam nanti, ujar Datuk Pohang. Yansah, nanti kau harus ambil lesung itu di rumah kepala adat dan jemput anak sulungmu. Tapi saya ini takut anak saya tidak akan sanggup Datuk, ucap ayahku dengan cemas. Turuti saja perintahku, cepat pergi sana, suruh Datuk Pohang ketus.
Bila sudah begitu, maka tidak akan bisa dibantah lagi permintaan Datuk Pohang. Ayahku mengayuh Jukung menuju lanting tempat tinggal ayah, ibu, dan kedua kakakku. Di sana ayahku sudah ditunggu ibuku yang sangat khawatir kalau ayahku ikut terlibat perkelahian gaib dengan dukun santet tersebut. Bah, kamu gak apa-apa kan? Gak enak hati aku mikirin kamu, seharian kamu pergi. Tanya ibuku. Ayah hanya menggeleng. Lalu, Nursida mana mah? Tanya ayahku. Dia ke seberang. Katanya mau cari tebu telur sama si Kardin. Sudah lama perginya mah? Sudah. Nah, itu mereka datang. Tunjuk ibuku pada dua anak yang mengayuh sampan. Ayahku berdiri dan langsung memegangi sampan itu agar tidak menabrak batang lanting kami. Ayo, cepat mandi dan ganti pakaianmu nak. Kita ke rumah kepala adat, perintah ayahku. Loh, Abah mau ngapain ngajak Sida ke rumah kepala adat? Jangan-jangan Sida mau Abah jodohkan sama si anak kepala adat itu? Ujar ibuku emosi. Ya, ibuku memang tidak suka dengan anak kepala adat karena dia itu tukang tidur, ileran, dan sangat pemalas. Uma ini bagaimana sih? Keponakanku si Alang sedang sekarat, istrinya baru tadi siang dikuburkan. Bisa-bisanya dalam keadaan seperti ini, aku masih sempat untuk menjodoh-jodohkan anak gadisku dengan si anak itu. Jawab Abah tidak kalah emosi. Lagian, kepala adat ada di rumah Alang. Lalu mau apa Abah ke rumahnya kepala adat? Jangan-jangan Abah mau merayu istri kepala adat ya? Terserah kamu sajalah. Ayo sudah, kita berangkat. Ujar ayahku meninggalkan ibuku yang masih mengomel. Coba kau pikir nak, kalau Abah mau merayu istri kepala adat, mana mungkin ayah mengajakmu? Ujar ayahku masih kesal. Kakakku hanya tersenyum, tidak menjawab celotehan ayah. Oh iya Bah, bagaimana keadaan Kak Alang? Tanya kakakku. Abah baru datang dari gunung dah. Belum sempat melihat Alang. Abah sudah disuruh Datuk Pohang menjemput kamu dan juga mengambil lesung tunggal di rumah kepala adat. Jawab ayahku. Oh, jadi Datuk rindu Sida ya? Pasti Datuk mau ngasih uang Bah, kata Sida polos. Matanya berbinar-binar membayangkan hari Minggu nanti itu dia akan ke muara sungai berbelanja di kapal dagang. Ayahku hanya menghela nafas panjang mendengar celotehan anak sulungnya. Mereka sampai di lanting tempat kepala adat menyimpan getah yang sudah dikumpulkan. Sida dengan sigap melompat dari sampan dan menarik tali sampannya untuk diikatkan di paku besi yang sudah tersedia. Ayo kita naik nak, ajak ayahku. Sida mengikuti ayahnya dari belakang. Sampai di depan rumah kepala adat, ayahku memanggil istri kepala adat, namun tidak ada jawaban sama sekali. Ayahku pun mulai mengetuk pintu rumah itu. Iya, siapa ya? Jawab suara dari dalam. Ternyata itu adalah Tak Lempak, anak sang kepala adat yang sedang tidur. Ketika ayahku mengetok rumahnya, dia masih mengusap-ngusap matanya. Dan ketika dia melihat Sida, dia langsung menutup pintu rumahnya, membasuh muka dan memakai bajunya. Baru setelah rapi, dia keluar lagi. Ayahku tersenyum kecut memandang kakakku. Ada apa, Mang? Tanya Tak Lempak sambil merapikan rambut dengan tangan. Amang kesini disuruh ayahmu mengambil lesung tunggal, jawab ayahku. Oh iya, sebentar. Saya ambilkan dulu ya, Mang. Ujar Tak Lempak sambil melirik Sida. Sesaat kemudian, dari arah kamar yang tadi dimasuki Tak Lempak ini ada teriakan. Mang, Mang, kenapa kamu diam saja? Tolong aku sini, panggil Tak Lempak. Dasar tidak, kata ayahku mengumpat. Dengan santai ayahku mengangkat lesung tunggal yang terbuat dari kayu pilihan itu. Kami permisi pulang ya, pamit ayahku. Bah, untuk apa lesung kayu itu? Untuk kakakmu Alang mandi, jawab ayahku. Setelah berdayung melawan arus sungai yang deras, akhirnya mereka sampai.
Sida langsung melompat turun meninggalkan ayahnya. Ayahku hanya geleng-geleng kepala saja, melihat kelakuan putrinya yang sudah berumur 17 tahun, namun masih seperti anak kecil. "Datu," ujar Sida. Cucu Datu rupanya," ujar Datu Pohang tersenyum, sembari memeluk Sida. Lama tidak bertemu, sekarang cucu Datu sudah besar, sudah menjadi gadis cantik, ucap Datu Pohang. "Sida, yang sopan sama Datu," ucap ayahku baru masuk rumah dan meletakkan lesung itu di belakang pintu. Sida seakan tidak peduli dengan ucapan ayahnya. Dia tetap memeluk Datu dan duduk di pangkuan Datu, seperti yang sering Sida lakukan saat dia masih kecil dulu. "Sida, duduk di bawah saja, jangan di pangkuan Datukmu," ujar ayahku lagi. Ayahku masuk ke dalam kamar tempat Alang dibaringkan. Di samping Alang masih ada perempuan itu. Mereka berdua sama-sama dibaringkan dengan alas batang pisang dan sama-sama ditutupi kain hitam. "Yansah," tiba-tiba ada suara dari belakang. "Iya wi," jawab ayahku pada sosok makhluk berjubah putih itu. "Malam ini akan ada pertempuran goib. Selepas Isya nanti akan datang lelembut penunggu gunung yang jumlahnya sangat banyak. Mereka akan membantu kita mengalahkan dukun santet itu," ujar nenek tua itu. "Aku pun sudah mengundang teman-temanku untuk datang membantu kita. Kau harus persiapkan dirimu, Yansah. Jangan sampai kita kalah. Kalau kita kalah, maka kita semua akan mati," ujar nenek tua itu lagi. "Bagaimana dengan anak dan juga istriku di rumah, Wi?" tanya ayahku. "Mereka akan aman. Datu Cuking Murai ada di sana, menunggu anak dan juga istrimu," jawab nenek tua. "Syukurlah, tapi bagaimana dengan Sida, anak sulungku? Dia akan aman dengan Datu Pohang. Sekarang kau persiapkanlah dirimu," ucap nenek tua itu. "Ya sudah, ambil ini. Aku bawakan untukmu, makanlah. Setidaknya setelah kau memakan itu, kau tidak akan terluka seperti Alang," ujar si nenek tua. "Apa ini, Wi?" tanya ayahku. "Itu lumut pemberian Datu Cuking Murai, dan ini kalungkan di lehermu ya. Itu taring Raja Macan Hutan," ujar nenek berjubah putih itu memberikan taring yang berwarna hitam pekat. "Dari mana kau dapatkan ini, Wi? Bukankah macan hitam dan juga macan putih bermusuhan?" tanya ayahku heran. Macan hitam itu berasal dari sepasang manusia yang mendalami ilmu hitam dan bertapa selama 7 purnama. Barulah mereka akan menemukan sepasang celana dalam berwarna hitam, yang bila mana mereka pakai, ya maka mereka akan berubah menjadi makhluk seperti kucing besar berwarna hitam legam. Dan mereka itulah yang disebut macan hitam, dan taring mereka akan tanggal dan berganti baru pada saat purnama, ujar nenek tua tersebut. "Jadi kau mencurinya?" "Tidaklah, aku tidak akan melakukan perbuatan itu. Aku menukarkannya dengan tali celana bangsa Halimunan. Kau tahu kan, aku mempunyai teman dari bangsa Halimunan," jawab nenek tua tersebut. "Taring yang berharga ini ditukar dengan tali celana bangsa Halimunan," ujar ayahku tidak percaya. "Yansah, tali celana itu sama berharganya dengan taring itu. Taring itu membuat mereka kebal dari apapun termasuk dari daun sawang. Kau tahu macan hitam, mereka memakan daun sawang. Dan untuk tali celana Halimunan, mereka bisa menggunakannya untuk menghilang," ujar si nenek berjubah putih menjelaskan. "Mereka tidak akan terlihat kecuali mereka melepaskan tali celana Halimunan dari tubuh mereka," tambahnya lagi. Ayahku yang mendengar itu pun begitu takjub. Tidak terasa azan maghrib sudah terdengar. "Yansah, ayo kita sholat dulu," ucap Datu Pohang dari belakang. "Iya." Sambil menunggu azan Isya, mereka semua membaca Al-Quran. Azan Isya pun berkumandang. Mereka semua sholat, dan setelah selesai sholat mereka menurunkan lesung tunggal itu, serta membawa beberapa peralatan lainnya. Sida pun terlihat sudah memakai baju serba hitam, ikat kepala hitam, sama seperti Datu Pohang. Alang pun kemudian diangkat dan diletakkan di dalam lesung tunggal itu. Sida dan juga Datu Pohang duduk bersila di hadapan Alang. Para tetua desa yang sudah berpakaian serba hitam dan serta membawa gendang
mulai duduk membentuk lingkaran mengelilingi Datu Pohang, Sida, dan juga Alang. Mereka mulai menabuh gendang beramai-ramai. Awalnya iramanya biasa saja, namun kemudian meninggi. Datu Pohang dan juga Sida mulai berdiri, mereka bersalaman dan juga menunduk. Mereka mulai menari menghentakkan kaki. Setiap hentakan kaki mereka menimbulkan suara keberincing yang berasal dari gelang yang terbuat dari buah pohon. Mereka harus mengelilingi Alang. Datu Pohang dan juga Sida mendekati Alang sembari terus menunduk. Tapi kaki mereka tetap mengeluarkan suara kemerincing. Datu Pohang kini berada di belakang Alang, sementara Sida berada depan Alang. Mereka berdua serentak mengangkat kepala bersamaan dan Datu Pohang mulai membuka mulutnya. Lidahnya yang panjang dan besar mulai menjilati punggung Alang. Sida pun juga menjilati leher, dada, dan juga kaki Alang. Sementara suara tabuhan gendang semakin keras, hentakan kaki keduanya pun semakin cepat mengimbangi bunyi gendang itu. Dan di waktu yang bersamaan ayahku duduk bersila dan tubuhnya harus sudah berangkat bersama pasukan bangsa lembu dari gunung dan ratusan macan putih yang dipimpin oleh nenek sahabat ayahku. Sampailah ayahku dan pasukan bangsa lembut di sebuah padang luas. Di sana sudah ada pasukan lainnya yang menunggu. Datu Birawaja memimpin pasukan dari gunung yang berdiri paling depan. Dan di barisan kedua ada ayahku yang memimpin pasukan kiriman dari Datu Cuking Murai. Dan di barisan ketiga pasukan macan putih yang dipimpin oleh Nekwi. Dan di barisan musuh ada beberapa ratusan makhluk bertaring dan bermata merah dengan tubuh yang tinggi besar. Di barisan kedua ada makhluk dengan badan yang setengah manusia dan setengah ular juga. Di barisan ketiga ada ratusan makhluk berjubah merah dan mereka pun semua dipimpin oleh si dukun santet itu. Yansah, berhati-hatilah, ingatlah pesanku, ucap nenek berjubah putih itu memperingatkan ayahku. Pasukan ayahku yang rata-rata adalah Jin Muslim. Mereka maju sembari menyerukan takbir, Allahu Akbar, dan itu sebanyak 3 kali. Pasukan ayahku, mereka terus maju dan terus menyerukan takbir. Banyak korban berjatuhan, termasuk dari pasukan ayahku, dan ayahku sudah berhadapan dengan dukun santet itu. Dia membawa daun sawang dan tombak yang terbuat dari bambu kecil yang ujung-ujungnya sudah runcing. Dukun itu mulai menyerang ayahku dengan daun sawang. Wajah ayahku tergores, namun karena lumut yang dimakan ayahku tidak terluka. Ayahku pun mulai menyerang balik, berusaha menusuk dukun itu dengan duri landak tua. Mereka terus berkelahi hingga akhirnya mata dukun santet itu tertusuk dengan duri landak yang digunakan ayahku sebagai senjata. Ah, teriak dukun santet itu dengan marah. Sementara itu pasukan lembut dukun santet sudah berhasil dikalahkan oleh pasukan macan putih dan pasukan jin dari gunung. Dan dukun santet itu duduk bersila melakukan serangan tidak terlihat. Ah, teriak ayahku muntah darah. Yansah, teriak nenek berjubah putih itu. Ayahku terkapar tidak berdaya. Nenek berjubah putih itu pun berubah menjadi macan berwarna putih. Dia menyerang dengan cakarannya. Namun dukun santet itu berkelit dan kemudian menebaskan daun sawang ke arah punggung macan putih itu. Namun walaupun terluka, macan itu tetap bangun dan menyerang lagi. Kali ini cakarannya tepat mengenai dada dukun santet itu hingga robek. Dukun santet itu terhuyung ke belakang, namun dia tidak pernah menyerah begitu saja. Dia membiarkan macan itu menyerangnya dan setelah macan itu tepat berada di atas tubuhnya, dukun itu pun menusuk leher macan itu hingga roboh. Macan itu sudah tidak berdaya lagi. Datu Birawaja itu pun maju melawan dukun santet itu. Datu Birawaja merubah dirinya menjadi seekor harimau putih. Cakaran demi cakaran mampu dihindari oleh dukun santet itu. Harimau putih itu pun mengaum dan terus menyerang dukun tersebut. Cekrek! Satu cakaran tepat di wajah si dukun. Kali ini dukun itu duduk bersila dan mengeluarkan keris kecil. Dia melompat maju, menyerang harimau putih jelmaan Datu Birawaja dan menusuk kaki harimau tersebut.
Kau mungkin memang melawan pasukan jinku, tapi jangan bermimpi kau bisa mengalahkan aku, Birawajah. Akulah lawanmu, Bagau. Teriak seekor macan hitam yang di atas kepalanya terikat kain hitam, yang di tengahnya ada batu berwarna merah menyala. Raja Tampoh, gumam Datu Birawajah bingung. Panglima Dehen, berikan ramuan penyembuh itu untuk Birawajah dan teman-temannya, ucap macan hitam itu. Dan sesosok makhluk berbulu hitam legam dengan badan besar menghampiri Datu Birawajah. Tapi setiap kali makhluk itu melangkah, tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi manusia. Berjubah hitam, badannya tinggi besar, memiliki wajah tampan rupawan. Dialah yang disebut dengan Panglima Dehen, sosok panglima yang sangat dipercayai Raja Macan Hitam. Ambillah Birawajah, usapkan pada lukamu, berikan juga pada Niwi. Tunjuk Panglima Dehen pada sosok macan putih yang tergeletak tidak jauh dari tempat Datu Birawajah. Raja Tampoh, untuk apa Anda membela makhluk-makhluk lemah dan manusia tidak berguna itu? Ujar si dukun santet. Aku telah sadar, Bagau. Selama ini bangsa macan hitam dan macan putih sudah diadu domba. Macan putih benar, kalian manusia-manusia jahanam yang hanya memanfaatkan kami bangsa macan hitam untuk membanyak ilmu-ilmu kalian, bentak makhluk itu. Makhluk hitam itu pun perlahan-lahan kemudian berjalan maju ke arah dukun santet tersebut, dan sama seperti Panglima Dehen, perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi manusia. Tapi Raja Tampoh sama sekali tidak terlihat tampan. Rambutnya yang panjang dengan ikat kepala hitam, dan di tengahnya terdapat batu merah. Memiliki kumis serta jenggot yang panjang. Dia mendekati dukun santet yang sudah bersiap untuk menghadapi Raja Tampoh. Dan tidak jauh dari tempat itu, luka Datu Birawajah sudah tidak terasa sakit lagi. Dia berlari ke arah macan putih itu dan dengan sigap melumuri luka itu dengan ramuan yang diberikan Panglima Dehen. Sementara Panglima Dehen membopong ayahku dan meletakkannya dekat macan putih itu. Beberapa saat kemudian macan itu bangun dan berubah menjadi sosok nenek tua. Panglima Dehen, apa yang kau lakukan terhadap sahabatku? Ujar nenek itu meninggi. Tenang, Lawi. Aku hanya berusaha menyembuhkan lukanya, ujar Panglima Dehen. Nenek itu melirik ke arah Datu Birawajah, dan laki-laki tua itu hanya mengangguk. Panglima Dehen mengusap kepala hingga kaki ayahku. Bersamaan dengan usapan itu keluar asap putih tipis dari tubuh ayahku. Birawajah, tolong carikan air, perintah Panglima Dehen. Sesaat kemudian Datu Birawajah datang membawakan air di dalam bambu. Panglima Dehen segera mengambil air itu dan merendam taring yang dikalungkan oleh ayahku. Panglima Dehen memanterai air itu dan langsung meminumkan air itu pada ayahku. Sesaat setelah minum air itu, ayahku terbatuk. Sementara itu Panglima Dehen berdiri dan tersenyum pada Datu Birawajah dan juga Niwi. Terima kasih sudah membantu sahabatku, ucap nenek itu tersenyum. Sama-sama, Wi, jawab Panglima Dehen. Kenapa kau menjauh, Bagau? Kata Raja Tampoh dengan sinis. Raja, aku dan kamu tidak pernah ada masalah, jadi jangan ikut campur dengan urusanku, jawab dukun santet itu. Bagau, sudah banyak kau bunuh manusia yang tidak bersalah, seperti Esi. Kau tahu siapa Esi? Esi adalah cucuku. Kau bunuh dia di saat dia sedang mengandung, hanya karena mereka mengobati perempuan yang kau santet itu. Aku sungguh tidak tahu kalau istri Alang itu adalah cucumu, ucap dukun santet itu terbata-bata. Kau pasti kenal dengan tua bangga licik Mantiki, kan? Guru, kata dukun santet itu mengingat nama gurunya. Iya, dia adalah gurumu. Kau tahu apa yang sudah dia berbuat dulu? Sewaktu dia menjadi muridku, dia mencuri pusaka kerajaanku. Tapi karena aku menganggap dia muridku, aku biarkan saja dia mengambil pusaka itu. Tunjuk Raja Tampoh pada keris yang dipegang dukun santet tersebut. Dan sekarang ini, aku ingin kau yang membayarnya semuanya,
ujar Raja Tampo. Seraya menyerang dukun santet itu. Tanpa ampun, Raja Tampo terus menyerang dukun santet tersebut. Dan untuk beberapa saat kemudian dukun itu pun sudah terkapar. Dengan tubuh hancur terkena serangan demi serangan Raja Tampo. Raja Tampo berjalan ke arah Datu Birawaja, Niwi, dan juga ayahku. Semuanya sudah berakhir. Aku akan menyembuhkan Alang, suami dari cucuku, ucap Raja Tampo. Mereka pun berjalan pulang. Dari kejauhan ayahku melihat seberkas cahaya. Semakin lama semakin jelas dan tiba-tiba ayahku terbangun. Alhamdulillah, Abah sudah bangun. Oma sangat cemas. Sudah 3 hari. Abah ini duduk di sini tidak bangun-bangun, ucap ibuku tersenyum. Alang mana? Tanya ayahku melihat sekeliling kamar. Kata Datu Pohang, setelah babalian itu, Alang tidak boleh dibawa masuk ke rumah. Dia harus didudukkan di lesung tunggal itu selama 7 hari, agar lukanya cepat mengering, ujar ibuku menjelaskan. Lalu Datu Pohang kemana? Tanya ayahku lagi. Tadi beliau ke sungai. Katanya sih dia sakit perut. Jawab ibuku lagi. Kau sudah bangun, Yansah? Ujar Datu Pohang tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Iya, Datuk, jawab ayahku dengan singkat. Di luar ada yang mencarimu itu. Mereka sedang berbincang dengan Sidah. Ayahku bergegas keluar rumah. Ternyata benar, orang-orang itu kini sedang berbincang dengan kakakku. Saat mereka menoleh, ternyata mereka adalah Panglima Dehen dan Raja Tampo. Kesini, Yansah, panggil Raja Tampo. Wah, kalian sedang berkumpul tapi tidak mengundangku, kata Dato Cuking Murai menepuk pundak Niwi. Aku kesini mau mengobati suami dari cucuku, ujar Raja Tampo menunjuk Alang. Alang didudukkan di dalam lesung tunggal dan dipayungi dengan kain hitam. Jadi Dato Cuking Murai kaget. Wah, pintar sekali Esi menyembunyikan identitasnya. Baru aku tahu bahwa Esi adalah cucu orang hebat macam kamu ini, ujar Dato Cuking Murai berdecak kagum. Kau ini terlalu berlebihan. Kalau saja aku hebat seperti yang kamu katakan itu, tentu saja aku tidak akan mudah diadu domba dengan Niwi itu, Datu Pohang dan Datu Birawaja ini, ujar Raja Tampo. Sudahlah, semua makhluk di muka bumi ini pasti pernah membuat kesalahan, ucap Datu Pohang. Bagaimana Raja Tampo? Apa bisa kita mulai ritual penyembuhan Alang ini? Aku dan juga Sida, cucuku ini, sudah berusaha menyembuhkan luka-lukanya. 3 jam kami menjelati luka itu, namun hanya merapatkan sebagian lukanya, ujar Datu Pohang. Panglima Dehen, sekarang coba kau goreskan taringku ini di lukanya itu, ujar Raja Tampo, mengambil taring dari dalam ikat kepalanya dan menyerahkannya kepada Panglima Dehen. Dan Panglima Dehen pun mulai menggoreskan taring itu pada setiap luka di tubuh Alang, dan keajaiban pun terjadi. Begitu luka itu digores dengan taring Raja Tampo, maka luka itu merapat perlahan-lahan. Alang mulai sadar juga. Istriku mana? Pertanyaan Alang yang pertama itu membuat semua yang ada di situ diam 1000 bahasa. Tolong katakan, Mang, di mana istriku? Ayahku tetap diam saja. Apakah istriku sedang memasak? Ucap Alang segera berlari ke dalam rumahnya memanggil istrinya. Bagaimana ini, Datuk? Aku tidak tega melihat Alang seperti orang gila, ucap ayahku pada Datu Pohang. Sayang, kamu sedang mengajari anak kita main petak umpet ya? Ucap Alang keluar masuk rumah mencari istrinya. Raja Tampo menghela napas panjang sebelum akhirnya dia mengatakan, aku terpaksa harus menghilangkan Esi dari ingatan Alang. Semua yang ada di situ saling pandang satu sama lain. Terserah kau saja. Kami setuju yang mana baiknya menurut Raja, ujar Datu Cuking Murai. Baiklah kalau begitu, ucap Raja Tampo seraya mengambil Alang dan menyentuh kepalanya. Hingga beberapa saat kemudian Alang terjatuh. Datu Pohang pun mengangkat tubuh Alang membawanya ke dalam kamar. Dia tidak akan mengingat Esi lagi, ucap Raja Tampo. Beberapa lama mereka berbincang-bincang dengan hangat dan sesekali tertawa.
Tiba-tiba Datu Cuking mulai memberi kode kepada Raja Tampo untuk melihat Sida dan Panglima Dehen saling berpandangan. Raja Tampo segera memberi kode kepada Niwi, dan Niwi memberi kode kepada ayahku. Mata kalian itu kenapa kedap-kedip begitu? Pertanyaan Datu Pohang membuat Sida dan Panglima Dehen menjadi malu. Nah, kalian juga kenapa senyum-senyum begitu? Ucap Datu Pohang pada Sida dan Panglima Dehen. Niwi yang tidak tahan mendengar pertanyaan itu, yaitu pertanyaan dari Datu Pohang, segera menariknya menjauh. Begini Yansah, aku mewakili seseorang mau bertanya, apakah anak gadismu itu sudah ada yang meminang atau belum? Tanya Raja Tampo kepada ayahku. Belum, jawab ayahku kala itu. Bagaimana kalau Sida aku lamar untuk seorang yang sudah berjasa padaku ini? Tunjuk ke Raja Tampo pada Panglima Dehen. Sida yang mendengar itu pun tersipu malu. Kalau saya terserah Sida saja, jawab ayahku. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa untuk kalian subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk kalian yang belum, agar kalian terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih ya teman-teman telah mendukung channel ini selama ini. Dan jangan lupa pula, ya maafkan saya apabila banyak salah kata ataupun artikulasi mungkin kurang jelas dalam membacakan video ataupun narasi kali ini ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.